kita tetap dukung Bali United. Yep. Bertanding dimanapun, kandang, tandang. Karena kita sudah komitmen selama Bali United ada di Bali, selama Bali United memakai nama demi lambang Bali di dada, kita sport sekuat-kuatnya. Kita sport selamanya. Oke. Bali United jaya. Bali United jaya. Jaya, jaya, jaya. Ya, kembali lagi di Bincang Bola bersama Tribun Bali. Masih bersama saya Alfian dan juga dua Beli Komang di sini. Saya ke Beli Komang Gunantara dulu. Soal Bali United yang bulan depan, sudah pasti bulan depan tanggal 26 akan mengarungi lanjutan Piala FC di Vietnam tentunya, dan itu sudah pasti supporter tidak bisa hadir di sana. Bagaimana nih komentarnya sebagai supporter setia Bali United nih? Betul sekali. Sebagai supporter, kita harus cari jalan. Gimana caranya kita mensupport para pemain Bali United biar tampil fight di Piala AFC bulan September bulan depan. Caranya gimana? Kita bisa adakan nobar, kita bisa share. Nobar share sebelum nobar H-1, H-2 kita bikin acara di mana, kita share di FB, IG dan lain-lain. Berarti kan para pemain setidaknya tahu lah, oh ternyata kita punya di sport oleh para supporter. Jadi kan semangat juangnya itu untuk memenangkan sebuah pertandingan itu berlipat ganda. Itu caranya kita mensupport dalam keadaan seperti sekarang ini, karena kita tidak bisa langsung kan nonton ke Vietnam. Itu menurut saya seperti itu, kita dengan cara nobar lah. Tapi untuk nobar mungkin teman-teman supporter harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Betul sekali. Kita tetap mentaati protokol kesehatan, tetap masker, ya jarak semeter gitulah, tetap rajin-rajin cuci tangan. Mungkin nanti nobarnya di area terbuka ya. Di tempat terbuka biasanya kan berdekat-dekat, sekarang kita hindar di tempat terbuka. Pokoknya di tempat terbuka gitu. Balai Banjar dekat lapangan gitu. Solusi kami sebagai supporter untuk mendukung tim kebanggaan Bali United. Dimanapun Bali United bertanding, supporter Bali United tetap selalu mendukung Bali United. Harus. Oke. Dan sekarang kita ke Liga 1, persiapan Bung. Kompetisi rencananya akan bergulir lagi bulan Oktober mendatang, dan Bali United sekali lagi saat ini sudah mulai persiapan tim U19 juga sudah pemain U19 juga sudah dipromosikan ke tim utama 6 orang lagi. Seperti apa nih? Ya, yang pasti Bali United karena menghadapi dua kompetisi ya, Piala FC dan Liga 1. Dan waktunya ini sangat-sangat mepet ya. Jadi kita main di FC akhir September 26 sampai 29, dan kita bermain di Vietnam karena sesuai regulasi FC kompetisi Piala FC ini akan dipusatkan di Vietnam. Meskipun sekarang masih tanda tanya karena Liga Vietnam lagi sementara dihentikan, Bung. Karena ada pemain Vietnam yang kena corona. Apakah nanti FC tetap memakai Vietnam sesuai jadwal awal bahwa akan dilakukan di Vietnam ya, terpusat di Vietnam, dan kita masih melakukan 3 pertandingan di sana secara beruntun tanggal 23, 26 dan 29. Nah, ketika menghadapi Liga 1 mulai yang dijadwalkan mulai 1 Oktober, artinya waktunya sangat mepet. Nah, inilah yang manajemen sendiri sudah minta kebijakan kepada PSSI, kepada PT LIB supaya sedikit dikasih kelonggaran terkait laga perdana. Karena Bali United baru pulang dari Vietnam, dan kita tahu bahwa nanti di Liga 1 nanti Bali United akan berhome base di Jakarta ya, di Stadion Bantul. Jadi sudah memastikan di sana bersama PSM Makassar, kemudian Persija Jakarta. Manajemen sudah bertemu dengan Bupati Bantul untuk minta izin memakai Stadion Bantul sebagai home base selama Liga 1 2020 nanti. Ya, memang sesuai Bung Alvin yang sampaikan tadi bahwa ada pemain U19 yang akan ditampilkan. Ya, kita bersyukur bahwa punya 3 pemain, paling tidak kita punya pemain 3 timnas ya, U19, yaitu Kadek Dimas, Komang Tria, Wiguna dan Irfan Johari. Saya kira mungkin ini bisa menjadi alternatif ya untuk mengisi slot di skuad utama nanti di Liga 1. Untuk pemain-pemainnya sendiri nih, ini 2 kompetisi yang sekali lagi dengan jarak waktu yang cukup berdekatan. Apa yang harus dilakukan Teko nih agar bisa fokus di dua kompetisi ini nih? Ya, kalau saat ini fokus Teko adalah Piala FC ya. Karena ini yang terdekat ya. Saya kira dan 3 pertandingan kan sangat menentukan bagi Bali United. Sekarang Bali United masih berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Kemudian di atasnya ada Swere yang dengan 3 poin dan Tangkuani dengan 4 poin.
dan Ceres Negros yang sudah berganti nama menjadi United City dengan 7 poin. Artinya sebenarnya posisi Bali United memang juru kunci, tapi masih ada terbuka peluang jika bisa menangkan 3 pertandingan sisa ini. Nah, ini yang menjadi catatan. Ini yang harus dilakukan oleh Teko, fokus menghadapi 3 pertandingan ini, persiapan harus matang. Bagaimana caranya supaya bisa menangkan 3 pertandingan ini sebagai syarat untuk bisa lolos. Ya kita berharap mungkin Ceres Negros bisa didiskualifikasi ya. Tapi saya kira harapan semua supporter ya, harapan publik Bali ya, bahwa karena sesuai regulasi bahwa ketika satu klub berganti nama dan mereka sudah bertanding itu sesuai regulasi AFC kita diperbolehkan lagi tampil di AFC. Badan hukumnya juga berganti. Ya, karena badan hukumnya berganti, manajemennya berganti, dan mereka sendiri sekarang tengah melobi ya. AFC apakah diizinkan untuk tampil di Piala AFC nanti. Nah, ini masih belum kita tahu perkembangannya seperti apa keputusan dari AFC. Jika Ceres Negros kena diskualifikasi, tentu peluang Bali United lebih terbuka. Nah, tapi ya tentu perlu perjuangan lebih berat karena Tan Kuan Yin sudah melakukan persiapan lebih awal, dia sudah tampil di liga berjalan. Sweden juga sudah kompetisinya sudah berjalan. Ya itu tadi saya bilang bahwa Bali United sebelum ke Vietnam wajib melakukan uji coba. Ya. Kalau Blikomang Nusantara sendiri gimana nih? Persiapan Bali United Liga 1 berdekatan dengan Piala AFC, seperti apa komentarnya? Komentar saya saya sudah percaya dengan manajemen Bali United. Seberat apapun jarak pertandingan pertandingan AFC dengan Liga, saya percaya dengan coach Teko, dengan manajemen Bali United pasti akan bisa diatur. Mana para pemain yang akan diturunkan di AFC dan para pemain yang akan diturunkan di Liga Indonesia. Saya yakin, saya percaya dengan coach Teko akan mempersiapkan sebaiknya. Karena kita punya banyak skuad, banyak pemain. Di semua posisi ada nih. Posisi ada. Materi merata ya. Materi merata ditambah dengan pemain U19 sebanyak 6 orang jadinya 3 tambah 3 6 orang, itu pun kualitasnya hampir tidak beda jauh dengan para pemain senior. Saya yakin dan saya percaya. Ya, mungkin komentar terakhir Kong sebelum kita selesai, apa nih yang bisa digambarkan dari persiapan Bali United? Ya saya kira itu ya, intinya bahwa sekarang Teko bagaimana memfokus diri menghadapi Piala AFC. Karena ini menjadi tantangan pertama bagi Bali United untuk menghadapi Piala AFC. Bagaimana bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentu jika Bali United bisa lolos ke babak selanjutnya, tentu ini sebuah prestasi yang luar biasa ya. Artinya setelah fokus di Piala AFC, kemudian akan beralih fokus pada Liga 1. Ya kita berharap bahwa di Liga 1 Bali United bisa meraih hasil maksimal ya, sebagai juara bertahan dan sebagai favorit lagi juara di Liga 1 2020 ini. Tentu kita berharap bahwa Bali United juga bisa tampil maksimal di Liga 1 dan ya semoga bisa mempertahankan juara musim 2022 ini. Iya. Dari Blikomang Nusantara sendiri nih, apa mungkin pesan-pesan bagi teman-teman supporter Bali United di luar sana? Nanti Bali United akan melakoni 2 kompetisi sekaligus, apa nih teman-teman? Dan dari saya, kita tetap dukung Bali United bertanding dimanapun, kandang, tandang, karena kita sudah komitmen selama Bali United ada di Bali, selama Bali United memakai nama demi lambang Bali di dada, kita sport sekuat-kuatnya, kita sport selamanya. Bali United Jaya. Bali United Jaya. Jaya. Udah? Sudah. Oke, terima kasih banyak Blikomang dan dua Blikomang, terima kasih banyak ya. Blikomang Nusantara, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini, jauh-jauh dari Denpasar ke sini. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita mengenai persiapan Bali United yang akan menghadapi 2 kompetisi sekaligus, Liga 1 2020 dan Piala AFC 2020 dalam waktu dekat. Dan kami pamit undur diri. Sekali lagi kami ingatkan kepada Anda untuk like, komen, dan subscribe YouTube Tribun Bali, dan juga membagikan video-video yang ada di YouTube Tribun Bali maupun sosial media Tribun Bali. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pada Bincang Bola edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.